Assalamualaikum rekan. Kali ini saya Fatia Rizka Abdillah akan melakukan peliputan mengenai komoditas pertanian di Kampung Payasnara, Kota Sabang. Ikuti terus ya teman-teman. Kampung Payasnara terletak di wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan luas wilayahnya 8 km yang dibagi menjadi 6 jurung, yaitu Jurung Masjid, Jurung Caklah, Jurung Teping Blang, Jurung Cedama, Jurung Belanggarut, dan Jurung Kampung Dalam. Wilayah Kampung Payasnara berada di jalur menuju ke kilometer 0 Kota Sabang. Kampung Payasnara memiliki ruang terbuka hijau dan membuat lingkungan ini masih asri dengan udara yang segar. Ruang terbuka hijau ini terdiri dari hutan dan perkebunan yang ada di kampung tersebut. Lokasi kampung ini sangat mendukung untuk melakukan aktivitas perkebunan. Kebun yang ada di Kampung Payasnara diantaranya adalah cengkeh, kelapa, pinang, kakao. Tidak hanya kebun, kampung ini juga berpotensi untuk ditanami sayur-sayuran. Salah satu tanaman yang ditanam yaitu tanaman selada. Selada umumnya ditanam sebagai tanaman kuat dan cukup mudah dikelola, namun membutuhkan suhu yang agak rendah untuk menghindari pembungaan segera. Pertumbuhan selada dapat mempengaruhi karena berbagai kekurangan nutrisi, hama, dan penyakit jamur serta bakteri. Pada Kampung Payasnara terdapat OPT atau organisme pengganggu tanaman pada tanaman selada, yaitu gulma. Gulma merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerugian yang ditimbulkan diantara lain adalah pengaruh persaingan, kompetisi, mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman. Bu Ati, salah satu petani selada yang berada di Kampung Payasnara, menurut penuturan beliau, tidak ada hama yang menyerang kecuali gulma. Bu Ati mengatasi gulma dengan cara menyemprotkan pestisida sehingga selada dapat tumbuh dengan baik. Namun, menurut beliau, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan selada yang menjadi kendala dalam pertanian, yaitu ketika pemindahan tanaman dari tempat penyemaian ke tanah lahan. Tanaman akan ditutupi dengan jaring sehingga tidak terkena kabut, di mana kabut ini dapat membuat selada lumpuh dan berwarna kecoklatan. Saya Fatia Rizka Abdillah, terima kasih. Salam rekan.